Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadana sayyidah syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa misbahu zalam wa rasil malikil alam amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi syumushil huda amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wadzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kepadanya diturunkan Al-Qur'anul Karim di bulan suci Ramadan ini sebagai pedoman hidup kita di dunia sampai di akhirat kelak insyaallah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tak terasa kita sudah memasuki beberapa hari daripada pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan, di mana puasa ini sendiri kita tahu adalah merupakan ibadah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan was-saumu li wa na'udzu bih. Puasa itu adalah untukku dan saya yang akan membalasnya. Begitu istimewanya puasa ini dan begitu banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Puasa itu sendiri menurut bahasa yaitu al-imsaku, artinya menahan diri atau mengendalikan diri. Menurut istilah, puasa adalah mengendalikan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi hakikat daripada kita melaksanakan puasa itu sendiri adalah al-imsaku itu, yaitu bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Dalam kehidupan ini, ibadah puasa memberikan kontribusi pembelajaran terhadap kita dalam hidup, baik itu ketika kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ataupun pasca kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Paling tidak ada 4 hal yang menjadi pembelajaran bagi kita dengan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mengendalikan diri dari nafsu makan dan minum, serta mengkonsumsi makanan yang halal, baik itu jenisnya ataupun sumbernya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kulu washrabu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di muka bumi ini halalan dan thayyib, halalan thayyiba. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar mengatakan halalan saja, makan makanan yang halal
akan tetapi disertai dengan halalan thayyibah, halal dan thayyib. Karena tidak semua makanan yang halal itu bisa thayyib bagi kita. Salah satu contoh misalnya makanan daging kambing misalnya, halal kita konsumsi, tapi ketika dikonsumsi oleh orang yang asam urat, yang orang yang kolesterol dan lain sebagainya, maka tentu tidak thayyib bagi orang tersebut, karena bisa membuat penyakitnya bisa kambuh. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menginginkan agar kita makan dan minum yang bisa menghasilkan kesehatan bagi kita. Ya, makanya dikatakan halalan thayyib. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dengan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan memberikan pembelajaran kepada kita agar supaya kita makan dan minum yang tidak berlebih-lebihan. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifun. Innallaha la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebih-lebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi dengan puasa sebenarnya mengajarkan kepada kita bagaimana kita dalam melaksanakan puasa ini agar supaya tidak berlebih-lebihan dalam makan. Makanya kita disuruh untuk mempuasakan anggota tubuh kita, ya, agar supaya tubuh kita ini juga bisa istirahat. Jangan dalam setahun itu selalu bekerja terus, maka supaya tidak berlebih-lebihan anggota tubuh kita bekerja, maka dipuasakan. Nah, ini juga satu pembelajaran bagi kita agar di luar bulan suci Ramadan ketika kita makan dan minum jangan berlebih-lebihan, ya, agar supaya tidak menjadikan penyakit bagi kita. Ya, cuma saja biasanya kadang ketika kita berbuka, ya, di siang hari kita tidak makan, menahan lapar dan minum, tapi ketika kita berbuka, ya, kita di situ biasanya berlebih-lebihan. Semua makanan kita mau makan, karena mungkin ketika berpuasa semua perasaannya semua mau dimakan nanti kalau ketika berbuka. Ya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa ya cukup minum air putih atau makan kurma, ya kemudian kita sholat. Nah nanti setelah sholat mungkin bisa kita makan makanan yang berat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dengan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita mengkonsumsi makanan dari sumber yang halal. Jadi dengan puasa ini kita diminta untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal, ya, karena nanti di hari kemudian dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nanti kita akan mempertanggungjawabkan dari harta kita, ya, dua sesuatu. Kita akan ditanya, min aina tasabu fi mampakupi, dari mana kau dapatkan hartamu, ya, harta yang makanan yang engkau makan apakah sudah bersumber dari makanan yang halal, dari sumber yang halal. Wa fi ma anfaqufi, kalau sudah, di mana kalian belanjakan harta kalian? Ya, karena dari harta kita itu ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sumbangkan, mungkin di masjid, di panti asuhan dan lain sebagainya, dan ada hak orang lain, ada hak fakir miskin dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengendalikan diri dari nafsu birahi. Jadi nafsu birahi juga ini merupakan salah satu tujuan berpuasa kita, bagaimana kita mendidik kita untuk bisa mengendalikan nafsu birahi kita. Karena memang namanya syahwat ini ya sudah menjadi kodrat manusia, karena dijelaskan dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbusyahawati minan nisa, manusia itu dihiasi dengan
syahwatnya kepada wanita. Ya, namun dalam Islam ya, untuk pelampiasan nafsu birahi ini ada namanya diikat dengan ikatan pernikahan agar supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Namun saja ketika kita berpuasa ya, sekalipun itu halal di luar bulan suci Ramadan, dalam hal adalah istri kita atau suami kita, tentu saja ini juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa yang halal saja istri kita sendiri haruslah kita menahan diri. Ya, orang yang sudah lulus terhadap bisa mengendalikan dirinya dari sesuatu yang halal, insya Allah dia pasti bisa mengendalikan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dengan puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengendalikan emosi kita. Ya, ini juga emosi harus kita manage dengan baik. Jangan sedikit-sedikit kita bisa melampiaskan emosi kita, karena emosi yang berlebihan itu biasanya dari syaitan. Makanya ketika kita berpuasa, kita diminta untuk menahan emosi kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfas wala yashab." Kalau ada yang berpuasa di antara kalian, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan janganlah dia emosi. Ya. Apabila ada orang yang mengejek dia atau mengajaknya untuk bertengkar, maka katakanlah faqul inni shaim, katakanlah saya sedang berpuasa. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak sedikit orang yang berpuasa karena tidak bisa mengendalikan emosinya, apa yang dia dapatkan cuma lapar dan dahaga saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Begitu banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang dia dapatkan kecuali lapar dan dahaga saja. Dan yang terakhir, dengan puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengendalikan lisan kita. Ya, ini juga mengendalikan lisan dalam hadis dan di dalam Al-Quran banyak dijelaskan agar supaya kita bisa mengendalikan lisan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Karena memang setan berupaya agar kita selalu melakukan kesalahan melalui lisan kita, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aktsara khataya ibnu Adam fil lisani." Sesungguhnya dosa yang paling banyak yang dilakukan oleh anak cucu Adam adalah terletak pada lidahnya. Jadi memang dosa yang terbanyak yang kita lakukan biasanya terletak pada lidah kita, karena biasanya tanpa sengaja. Ya, mungkin kita tidak merasa bahwa itu adalah dosa, kita cerita-cerita, ya tidak sengaja menggosip dan lain sebagainya, ternyata itu sudah melakukan suatu perbuatan dosa, sehingga kita tidak sengaja melakukan perbuatan tersebut. Olehnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan orang yang bisa menahan diri dan bisa mengendalikan lisannya termasuk orang yang bisa mengalahkan setan. Ya, ihras lisanaka ila min khair, bicara ihras lisanak, kendalikanlah lidahmu kecuali berkata-kata yang baik, fa innahu taglibus syaitan, karena itu bisa mengalahkan setan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengendalikan diri kita, baik di bulan suci Ramadan ini ataupun pasca di bulan suci Ramadan, sehingga kita termasuk la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wahidil ahadil qadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الهدى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة